Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami miliki informasi aksi Hari Buruh Internasional yang digelar di depan gedung DPR RI Jakarta berakhir ricuh. Petugas memukul mundur massa aksi. Petugas mundur nih, petugas mundur. Mundur nih ya. Aparat kepolisian memukul mundur massa aksi di depan gedung DPR Jakarta. Petugas mengarahkan massa ke arah Selipi, Jakarta Barat. Petugas berseragam lengkap dan sejumlah kendaraan taktis disiagakan dalam mengawal aksi peringatan Hari Buruh Internasional di DPR RI. Sebelumnya kericuhan terjadi saat polisi memukul mundur massa pada Kamis sore. Kejadian berawal saat massa sempat membakar ban di depan gerbang utama gedung DPR, di mana massa juga sempat beberapa kali menembakkan kembang api ke arah polisi yang berjaga. Polisi kemudian menerjunkan water cannon untuk membubarkan massa. Buka. Peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat juga diwarnai kericuhan. Ratusan buruh berpakaian hitam-hitam melaksanakan demonstrasi di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa berakhir ricuh lantaran sejumlah massa aksi berpakaian hitam-hitam secara tiba-tiba menyerang petugas kepolisian yang tengah mengatur lalu lintas di lokasi. Polisi pun langsung mengerahkan satuan Brimob dan Dalmas untuk membubarkan massa. Pada saat selesai mereka melakukan aksinya, ya menyampaikan aspirasi dan juga melakukan penyampaian orasi, kita melakukan pengamanan mereka untuk kembali. Tetapi pada saat kembali tersebut ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsek bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Sebelumnya pemirsa, ribuan buruh dari berbagai daerah madati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dalam aksinya, para buruh memiliki 6 tuntutan yang mereka sampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo. Ya, kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya. Hidup buruh! Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan adalah informasi mengenai bentrokan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sementara itu, kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap preman yang bentrok di Kemang, Jakarta Selatan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senapan angin dan senjata tajam. Oi, diam. Polisi, diam. Buka. Woi, buka. Sejumlah polisi memberhentikan sebuah mobil di Jalan Antasari, Jakarta Selatan yang ditumpangi 2 preman pasca bentrokan di kawasan Kemang. Kedua pelaku ini ditangkap saat mencoba melarikan diri menggunakan mobil yang digunakan untuk menyuplai senjata. Pria berinisial AK dan MAG yang diduga menjadi pelaku utama kemudian digiring ke sebuah rumah di kawasan Kemang yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata. Di lokasi, polisi berhasil menyita 4 senapan angin berbagai merek serta 3 parang yang digunakan para pelaku saat terjadinya bentrokan. Sejumlah pelaku dan barang bukti termasuk 1 unit mobil dan 9 telepon genggam kini diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga tengah mendalami peran dan identitas masing-masing pelaku.